Urgensi ancaman hukum pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi. Analisis yuridis normatif terhadap kebijakan hukum pidana atau penal polisi sanksi pidana mati di Indonesia. Persoalan dan perdebatan tentang jenis sanksi pidana hukuman mati sejak dulu hingga sekarang tidak kunjung usai. Banyak pihak-pihak menilai jenis hukuman mati itu setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pelaku kejahatan berat, tetapi sebagian lainnya menilai hal itu telah melanggar hak asasi manusia. Di sisi lain, sebagai negara berkembang, Indonesia tetap mempertahankan sanksi hukuman mati tersebut dalam stelsel pidana nasional atau kodifikasi hukum pidananya. Dasarnya bahwa negara tetap memerlukan sanksi pidana mati itu sebagai bagian dari bentuk hukuman nestapa, pembalasan yang membuat efek jera dan efek takut terhadap masyarakat yang kemudian akan mengurangi terjadinya tindak pidana di waktu mendatang. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ancaman hukuman pidana mati seperti KUHP, selain dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ada beberapa ketentuan di luar KUHP yang juga mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Dalam perjalanan penerapan hukuman mati, pengadilan di Indonesia telah beberapa kali melakukan eksekusi hukuman mati berdasarkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Penerapan sanksi pidana mati tersebut lebih banyak diterapkan pada kasus narkotika dan psikotropika, selain karena peredaran gelap atau penyelundupan serta penyalahgunaan narkoba. Indonesia menerapkan sanksi atau hukuman pidana mati dengan jenis-jenis delik lainnya, seperti terhadap terpidana kejahatan terorisme dan pembunuhan berencana yang juga pernah dilakukan eksekusi mati serupa. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa jenis sanksi pidana hukuman mati semakin ekstra permanen dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun penerapan hukuman mati hingga hari ini belum pernah dilakukan pada kasus tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 2. Ketentuan Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Meskipun secara legalitas penerapan pidana mati sudah diatur sejak tahun 1999, namun dalam praktiknya sampai sekarang belum pernah ada koruptor yang dipidana mati. Alasan keadaan tertentu yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tersebut menjadi perdebatan di berbagai kalangan karena dinilai tidak efektif dalam mengurangi angka korupsi di Indonesia. Selain itu, syarat-syarat yang ada dalam keadaan tertentu itu bisa dinilai tidak efektif karena harus memenuhi syaratnya, itu tafsir dan tidak dirumuskan secara tegas. Maka dari itu, frase keadaan tertentu yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tersebut patut direvisi dengan ketentuan yang lebih jelas dan dirumuskan secara tegas agar dapat ditafsirkan sehingga penegak hukum dapat mencapai kepastian hukum dalam penerapannya.